Lebih cuan mana sih? Lu punya toko Shopee reguler, Star Plus, atau kagok kita jadi mall aja gitu. Ini jujur salah satu pertanyaan gua ketika gua jualan barang di Shopee. Terus gua pernah sebagai seller reguler, ya awal juga seller reguler kan. Terus sebagai star seller, sebagai Star Plus, dan ujung-ujungnya ngalamin jadi mall juga gitu kan. Dan dari berbagai dinamika, gue tahu kalau kalian jual produk yang lu distributornya atau lu punya produknya, mungkin banyak di antara kalian yang mana sih yang lebih untung? Kan jadi mall tuh adminnya gede, ininya gede, tapi ada support benefitnya nih. Atau mending jadi star aja, atau mending jadi Star Plus aja. Nah di video ini gue bakal bongkar semua, termasuk gimana caranya lu bisa jadi mall. Tapi sebelum kita mulai bahasan ini, gue mau kasih tahu kalian satu data. Itu dari channel gue nemuin keanehan di mana cukup banyak orang-orang yang nonton video gue lebih dari satu kali berulang. Tapi kenapa tingkat subscribe di bawah 10% guys? Jadi boleh nggak sih gue minta tolong bikin tingkat subscribe-nya ini lebih dari 10% karena gue tahu kalian orang-orang yang maksud gue bisa take and give lah ya. Bener nggak? Kan nggak mungkin dong kalian orang-orang yang oh yaudah gue cuma mau ini aja gitu kan. Lagian toh lu klik subscribe nggak ada ruginya toh. Bener nggak? Boleh nggak bantuin gue biar kita rubah data ini jadi lebih baik? Oke? Yuk kita mulai. Jadi gini. Tadi gue udah cerita, gue pernah jadi reguler, gue pernah jadi biasa, gue pernah jadi mall. Nah, terus apa sih ininya gitu loh? Bedanya apa gitu ya? Kalau sebagai seller biasa, ya mungkin kalau lu baru buka toko, sekarang tuh nggak tahu kenapa Shopee lagi cukup gampang sih jadi star. Asal lu nggak jual produk yang, nggak jual produk yang dilarang. Kenapa? Katanya adminnya sih lebih gede, tapi sama-sama aja ya. Gitu. Kalau kata gue sih mirip-mirip aja gitu kan. Terus jadi star ke Star Plus bedanya apa? Gue nggak jujur ketika gue jadi Star Plus, gue nggak terlalu merasakan bedanya. Tapi ketika jadi mall, gue merasakan order gue itu kayak meningkat kurang lebih 30%-an dari reguler. Jadi misalnya katakanlah lu jual barang sehari misalnya 100, kalau lu jadi mall bisa 130. Gitu kan. Kalau dari orderan sih gue ngerasa lebih naik ya. Tapi apakah ini pasti semua toko kejadian? Belum tentu. Gue bakal bilang dulu belum tentu nih. Kenapa gue bilang belum tentu? Karena satu gimana barang lu, gimana kualitas lu branding juga, gimana pencarian juga. Tapi kalau misalnya kita ngomong sama-sama antara, oke lah misalnya katakanlah gue jual baju gue yang sekarang dibandingin dengan baju gue yang ketika jadi mall. Bedanya apa gitu ya? Bedanya kalau yang gue ngerasa adalah gini. Satu, ya gue gak tahu ya menurut kalian. Lu percaya gak sih? Gue sih selalu percaya ada kalimat ini gitu ya. Dalam dunia bisnis tidak ada keadilan sosial bagi seluruh penjual. Benar nggak? Keadilan sosial itu cuma ada di Pancasila. Bener ya? Karena kenapa? Karena kalau yang namanya keadilan sosial artinya misalnya gini. Lu di Shopee punya 100 pembeli, ada 100 toko, masing-masing bakal kebagian satu toko. Satu order, satu pembeli kan? Kan faktanya nggak gitu. Ada 100 pembeli, ada 100 toko, ada 1-2 toko yang dapat jatah lebih gede, ada toko yang dapat jatah lebih kecil. Dan ketika lu jadi mall, lu masuk prioritas di Shopee, dan Shopee bakal ngangkat posisi lu lebih tinggi daripada toko reguler. Ini yang pertama. Jadinya gue bilang order meningkat. Kedua, trust-nya pembeli itu lebih dapat. Karena ada tipikal pembeli, termasuk, ya gue nggak tahu dengan kalian ya, tapi gue sendiri termasuk tipikal seller, yang tipikal buyer gitu. Kalau gue beli barang, kalau ada mall dan harganya sama, gue pilih mall. Karena kayak udah jaminan ini pasti barangnya asli, udah gitu aja. Pasti barangnya lebih bagus. Atau ini kalau nggak yang bikin, ini tangan pertamanya, gitu kan. Itu aja gitu. Tapi misalnya kalau ketika lu bukan mall, gitu ya, menurut gua kayak lu di situ udah kalah gitu. Kecuali lu lebih murah ya, misalnya kalau lebih murahnya 10%, katakanlah oke lah gua mau mencoba nih ya, ini bukan dari yang ininya di sellernya tapi lebih murah. Tapi kan buat gua sebagai penjual, gue harus nurunin harga supaya setipe dengan si mall tadi. Jadi kalau lu bisa jadi mall, menurut gue lu jadilah mall. Pencarian tadi udah lebih bagus. Kedua, lu dapet trust. Ketiga, lu ada akses dan fitur dan program-program khusus mall. Malah kalau yang gue pernah ngalamin ya, yang gue pengalaman pribadi gue pernah ngalamin, kita juga dimana kita megang cukup banyak seller, banyak yang mall. Dan jujur kita paling senang dapat seller mall sih. Jujur kenapa? Karena lebih gampang. Gampang buat di apa ya? Baru di toel dikit, wush gitu. Omsetnya tuh lebih cepat lari dibandingin yang reguler. Gitu ya. Nah, mall ini ada perlindungan ketika misalnya nih kalau kan sekarang Gmax ya. Kalau sebelumnya ketika manual, ketika kita mau ngambil keyword yang nggak terlalu nyambung, nggak keluar. Jadi kayak ada proteksi khususnya lah. Gitu, dan udah pasti ketika lu jadi mall, itu lu ada orang dalamnya.
ada insider atau ada AM yang bakal ngurusin. Jadi kalau misalnya kalian suka ada yang nanya, kok gimana caranya supaya gue punya AM Shopee? Nah, lu mau dapat AM Shopee ya lu jadi mall. Karena kalau misalnya ada nggak pakai cara jadi mall? Ya itu jujur kadang kayak apa ya? Nggak ngerti juga sih, ada yang tokonya kecil dapat, ada yang tokonya gede nggak dapat, dan suka ada salah yang gini, ya udah teman gue ada yang itu gue minta kontaknya aja, kagak bisa cuy, nggak segitunya, bener nggak? Nah terus jadi itu kalau menurut gue adalah kelebihannya. Jadi cuan apa enggak kalau itu hitungan gue, lo ngitung aja gini, lo bandingin kan setiap kategori admin Shopee beda ya. Gue nggak ngitungin, tapi gini, selisihnya, lo perhatiin deh, selisih adminnya, itu mau di kategori manapun, itu nggak ada yang lebih dari 2-3%. Bener nggak? 2-3, artinya kan jangan lo ngitungin, mau lebih gede, iya, tapi lo hitung dulu, dibandingin reguler, selisihnya berapa persen? Kalau gue perhatiin itu nggak nyampe, maksudnya 2-3% itu udah jarang, apa 5% lebih nggak mungkin. Jadi kayak paling selisih admin itu beda-beda dikit, tapi lo dapat segudang manfaat tadi gitu loh. Dan kalau dari order yang dulu gue ngalamin, order gue bisa lebih banyak gitu kan. Nah jadi itu bedanya. Terus emang gimana caranya gitu ya? Sebenarnya cara jadi mall itu nggak susah gitu kan. Tapi mall ini yang pertama gue bahas adalah syarat paling utama ada di legalitas. Legalitas apa? KTP, NPWP, NIB, akta perusahaan. Dan jujur yang paling susah, ini yang paling susah, sebenarnya bukan ngurusnya yang susah sih, ngurusnya lama, itu adalah di haki. Lo harus punya hak kekayaan intelektual atas brand yang lo punya. Nah, haki ini kenapa gue bilang susah? Bukan ngurus hakinya susah, tapi setelah pengajuan baru keluar 1 tahun kemudian. Jadi kalau kayak lo baru mau bikin, hakinya lo urus sekarang, tahun depan tuh baru muncul. Gitu kan. Nah, jadi yang pertama tuh itu. Syarat legalitas. Yang kedua, barulah operasional toko. Udah punya berapa produk aktif, produk pre-ordernya berapa, eksistensi bisnisnya berapa, baru ada dokumen-dokumen tambahan. Tergantung kayak lu produknya apa. Butuh BPOMA atau SPPIRT, atau misalnya lu tergantung produk kan. Ada yang misalnya kesehatan, mungkin lebih panjang. Gitu kan. Dan udah gitu lu trafficnya apa, pernah dipromosikan influencer enggak, dan lain sebagainya. Tapi syarat-syarat belakangnya jujur ketika ngelihat itu cuma dokumen dan ada beberapa hal yang perlu dilakukan gitu kan, kayak promotionnya, liputan medianya, segala macamnya. Lu kalaupun lu nggak ngerti atau lu nggak bisa, tenang, kita timnya bisa ngurusin. Kita bisa bantuin toko lu mau dari Shopee, TikTok segala macam sampai jadi mall dan cetak ungunya keluar gitu kan. Nah tapi tadi kalau tanya untung rugi, menurut gue untung. Syaratnya susah apa enggak? Menurut gua kagak, ngomongin legalitas. Atau bahkan kalau lu distributor, dulu gue juga distributor ngomong-ngomong, lu bisa minta surat penunjukan distributor. Dokumen itu cukup buat jadi mall gitu kan. Sampai selamanya enggak? Ya enggak juga sih. Mall gue jujur hilang karena udah gitu setelah distributor yang punyanya bikin juga gitu. Ya akhirnya ya udah gitu kan, dia yang pegang ya nggak masalah gitu kan. Tapi maksud gue ketika ngalamin ya seperti itu, distributor lu bisa juga dengan cara seperti tadi, atau ya kalau misalnya lu enggak ya lu bikin produk baru, bikin brand baru, jadikanlah mall, karena itu jauh lebih worth it gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Coba kasih tahu gua, ada yang masih bingung nggak gimana cara jadi mall? Lu tulis di komen, bakal gue jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share.